kiri. Saya Muhammad Sadin Ramadan. Saya Adriana Rahman. Saya Rika Ahmad Subagja. Saya Inaya. Saya Deskani Merah Putri. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Kita masuk ke materi contoh atau ininya penawaran. Kita harus tahu dulu itu apa itu pengertian, hukum penawaran dan lain-lain. Kalau pengertian penawaran atau supply adalah jumlah faktor barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Dari pengertian tersebut tampak bahwa penawaran ditinjau dari produsen atau penjual. Penawaran datang dari pihak penjual sebagai pihak yang menyediakan barang dan jasa dalam perekonomian. Penawaran terhadap suatu barang dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain harga biaya itu sendiri, biaya untuk memperoleh faktor produksi, dan kemajuan teknologi. Untuk hukum penawaran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan tentang hubungan antara barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang akan dijual oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang akan dijual ditawar produsen semakin sedikit. Akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Elastisitas penawaran berfungsi mengukur derajat kepekaan atau tanggapan jumlah barang yang ditawarkan jika barang harga berubah. Koefisien elastisitas penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut dan akan dibacakan oleh rekan saya. Akan menyebutkan jenis-jenis elastisitas penawaran. Ada 5, yaitu yang pertama penawaran elastis, yang kedua penawaran inelastis, yang ketiga penawaran elastis satuan atau uniter, yang keempat penawaran elastis tak terhingga atau elastis sempurna, yang kelima penawaran elastis sempurna. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan membahas elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang ke-1 itu ada waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, terus yang kedua itu ada daya tahan barang, terus yang ketiga yaitu ada mobilitas faktor produksi, terus yang keempat itu ada kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Dan selanjutnya menjelaskan tentang penawaran tersebut. Selanjutnya rekan saya akan memberikan contoh tentang penawaran. Nah, di sini kita punya satu contoh soal untuk penawaran. Ada 5 titik A, B, C, D, dan E. Untuk titik A sendiri, harga barangnya itu 500.000 dengan kuantitas atau banyaknya barang itu 50. Titik B, 400.000, kuantitas barangnya 40. Titik C, 300.000, kuantitas barangnya 30. Titik D, 200.000, kuantitas barangnya 20. Titik E, 100.000, kuantitas barangnya 10. Nah, sekarang kita bakal selesaiin kurvanya. Nah, di sini ada kurva harga, ada sumbu untuk harga dan kuantitas. Nah, untuk harga yang 100.000 itu kuantitasnya 10, 200.000 kuantitasnya 20, 300.000 kuantitasnya 30, 400.000 kuantitasnya 40, dan 500.000 kuantitasnya 50. Nah, tadi kan sudah disebutkan hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula harga yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula barang yang ditawarkan. Nah, jadi di sini untuk bentuk kurvanya itu
naik ke atas. Nah, berarti di sini bentuk kurvanya itu naik ke atas. Nah, ini udah dititik-titikin semuanya. Tinggal kita tarik garis aja. Jadi ini. Nah, jadi begitulah bentuk kurva untuk penawaran naik ke atas. Dari sekian penjelasan dari kelompok 5 tentang penawaran.